Halo sahabat Asik Movie, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam mencari rezeki di negara yang sakit ini. Oke, saya Mimin Asik Movie akan menceritakan film India keren. Film ini berjudul Dabang. Film ini berkisah tentang seorang polisi bernama Chulbul Pandey yang terlibat perseteruan dengan seorang mafia. Sang mafia yang maksa ingin masuk ke dunia politik, namun Chulbul dengan kemampuannya berusaha menghentikan mafia itu. Mafia itu juga tak kalah, yang menggunakan berbagai cara terutama dengan memecah belah keluarga Chulbul yang dari dulu memang punya masalah internal. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari tonton kita. Film diawali dengan dua anak kecil yang sedang bermain bersama. Anak itu bernama Chulbul Pandey dan Makan Chan Pandey. Mereka adalah dua saudara namun beda ayah. Chulbul selalu merasa iri pada Makan karena ayah tirinya selalu memanjakan Makan, sementara dirinya seolah bukan anaknya. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian yang sama. Namun ayah tirinya yang biasa dipanggil dengan Pak Pandey justru sering membanding-bandingkan keduanya. Chulbul bertekad saat dewasa nanti dia akan membalikan keadaan hidupnya dan akan menjadi kaya, lalu membalas Pandey terus-menerus. Singkatnya 21 tahun kemudian, di situ ada sebuah perampokan yang terjadi di sebuah bank desa. Dalam perampokan itu muncullah sosok polisi ganas yang tak pandang bulu menghajar perampok itu. Polisi itu tak lain adalah Chulbul. Dan perkelahian itu pun berlangsung seru. Namun akhirnya Chulbul malah mengambil uang tabungan itu dan membebaskan para perampok. Dan ketika pasukannya datang menanyakan di mana perampok itu, Chulbul mengatakan ia menembak salah satunya. Ia juga berkata kalau dalam perampokan itu mereka beradu tembak, yang aslinya dirinya hanya memanipulasi kasus itu supaya uang itu bisa diambil. Chulbul tinggal bersama ayah tirinya, ibu serta Makan saudari tirinya. Hubungan dengan ayahnya masih belum baik, serta adiknya yang masih pemalas, namun ayahnya tak menegurnya. Kemudian Chulbul mengunjungi anak buahnya di rumah sakit. Ia juga memberikan uang 1.000 rupiah kepada sang anak buah. Hal itu secara tidak langsung supaya anak buahnya bisa diajak kerjasama. Sang anak buah sangat berterima kasih kepada Chulbul. Di sisi lain, ibunya Chulbul memberikan Makan uang untuk membeli genset. Makan sendiri meminta uang saku dari ibunya. Ibunya lalu memberikan uang dari kantongnya, bukan dari penyimpanan Chulbul, karena uang itu milik Chulbul. Kemudian Makan menggunakan uang pemberian ibunya untuk jalan-jalan bareng pacarnya yang bernama Nirmala. Namun hubungan mereka berdua tidak disetujui oleh orang tua Nirmala, karena ayahnya tak mau Nirmala menikah dengan orang miskin. Sementara itu Chulbul didatangi dan diperkenalkan dengan Chendi Singh. Rupanya perampok itu adalah anak buah dari Chendi. Di situ Chendi bertanya di manakah uang miliknya berada, karena seolah kejahatan yang dilakukan itu dimaklumi oleh kepolisian. Chendi juga berkata sebagai ganti uang itu maka Chulbul harus bekerja untuknya. Namun tentu saja Chulbul tidak mau dan cenderung bodoh amat. Melihat itu Chendi sempat mengancam, sehingga Chulbul pun langsung mengejar para perampok anak buah Chendi dan ingin menangkap mereka. Dan ketika pengejaran itu Chulbul tak sengaja melihat ada wanita cantik. Karena merasa ada cinta di pandangan pertama, Chulbul jadi tidak konsentrasi. Dan ketika ingin menembak perampok itu, ia meleset karena wanita itu kebetulan lewat lagi. Dan perampok itu pun berhasil lolos. Ia lalu mengadu kepada bosnya. Chendi memerintahkan supaya anak buahnya untuk keluar dari desa dan bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Rupanya Chendi adalah salah satu anggota partai dari MLA yang sedang menjabat, sehingga dirinya bisa menjalin kerjasama dengan polisi. Karena dirinya adalah kader yang akan maju di pemilu yang akan datang. Lalu adegan berpindah ke Makan, di mana ia mendesak ayahnya agar segera melamarkan Nirmala untuknya. Namun ayahnya menolak. Sang ayah ingin Makan menikah dengan wanita yang kaya, agar pabrik mereka yang banyak hutang bisa terselamatkan. Di sisi lain Chulbul juga tidak mau kalah soal percintaan. Dia mendekati wanita kemarin, yang ternyata wanita itu bernama Arju. Arju adalah seorang pembuat kendi. Lalu dengan uang yang cukup banyak, Chulbul bergaya membeli kendi-kendi milik Arju. Yang sebenarnya hal itu ia lakukan semata-mata untuk mengobrol dengan Arju. Arju yang cuek namun sepertinya juga mulai tertarik dengan Chulbul. Keesokan harinya dalam sebuah acara yang diselenggarakan ML Adaya, Chulbul melihat Arju yang dipaksa menerima uang oleh seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah kakak kandung dari Arju yang
bernama Suman. Melihat itu Chulbul lalu menghampiri Suman dan bertanya sedang apa. Suman berkata bahwa dia adalah asisten pribadinya ML Dayal. Chulbul semakin berusaha mendekati Arju. Ia pura-pura menahan ayah Arju agar Arju datang ke kantor polisi. Dia melihat selama ini Arju selalu cuek dan tegang. Ia ingin menghibur Arju dan membuatnya tersenyum. Ia lalu menyuruh rekan-rekannya untuk melawak. Arju tentu saja tidak tersenyum sama sekali. Namun tiba-tiba Arju tawanya terlepas saat melihat ayahnya nampak cocok sekali dengan Chulbul. Lampu hijau untuk Chulbul pun mulai terlihat. Mereka pun semua gembira, menyanyi-nyanyi dan berjoget. Dan tak sengaja di tengah keasikan itu, Chulbul tak sengaja menjatuhkan kunci berangkasnya. Makan yang kebetulan melihat hal itu, ia langsung mengambil kunci tersebut. Dan tanpa basa-basi, ia langsung mengambil semua uang Chulbul untuk menikah dengan Nirmala. Ibunya sempat memergoki dan memarahinya. Namun Makan tak punya pilihan lain. Yang penting dia bisa menikah dengan Nirmala. Makan langsung membawa uang itu ke hadapan ayah Nirmala dan membuat ayah Nirmala menyetujui hubungan keduanya. Keesokannya terlihat Chulbul kembali mendatangi Arju. Di situ Chulbul langsung mengatakan jika ia ingin menikahi Arju. Namun Arju menolak. Ia akan tetap single selama ayahnya masih hidup karena ayahnya bergantung kepadanya. Chulbul lalu berkata bahwa dia siap menunggu kapanpun itu, asalkan Arju tetap berpegang teguh pada kata-katanya. Dan kalau nanti ayahnya sudah tiada, Chulbul akan menikahinya. Keren. Chulbul lalu pulang. Ketika di rumah, ia melihat ibunya tertidur di atas kursi. Chulbul ingin curhat soal Arju kepada ibunya. Namun begitu disenggol, ibunya tidak bergerak. Ia pun sadar ternyata ibunya telah tewas. Ia pun shock dan langsung menangis. Dan dari kematian ibunya itulah yang menjadikannya titik balik dari Chulbul. Apalagi setelah melihat adik dan ayah tirinya juga menangis. Lalu ia mengingat kata-kata ibunya bahwa Makan itu anak yang lemah. Oleh karena itu ayahnya membeda-bedakan perlakuan dia dengan Chulbul. Chulbul mencoba mendekati ayah tirinya. Ia lalu berkata ingin berdamai. Namun tak disangka ayahnya menolak dan mengusirnya dari rumah. Ayahnya berkata dengan kematian dari ibunya maka berakhirlah sudah hubungan keluarga mereka. Chulbul pun pergi dan berusaha tetap kuat dan tegar. Dan tak sengaja di perjalanan ia melihat Arju yang sedang mengurus ayahnya yang sedang mabuk di rel kereta. Chulbul pun menghampiri mereka. Namun tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Cendi. Chulbul langsung menyuruh Arju mencari tempat yang aman. Dan dalam keadaan sedih bercampur emosi, Chulbul pun melampiaskan semuanya dengan menghajar dan membunuh anak buah Cendi yang kemarin merampok. Trang. Lalu terlihat Chulbul yang sudah pindah rumah karena ia telah diusir oleh ayah tirinya. Keesokannya Chulbul menemui adiknya yang sedang membuat baju pernikahan. Makan lalu berkata akan mengundangnya. Dan di situ Chulbul memastikan dia akan datang, bahkan akan membawa istrinya. Chulbul juga berkata bahwa dia akan menikah duluan sebelum Makan karena dia adalah kakaknya. Kemudian Chulbul mendatangi ayahnya Arju. Chulbul juga memberikan sebotol amer kepada ayahnya Arju. Di situ Chulbul meminta agar ayahnya Arju membujuk Arju agar mau dinikahi karena ia tak akan menikah kalau ayahnya masih hidup. Chulbul berjanji jika dirinya akan membahagiakan anaknya. Melihat ekspresi Chulbul yang serius, ayah Arju pun menyetujui niat baik Chulbul dan ia berkata akan membuat Chulbul menikah dengan Arju. Dan ternyata yang dilakukan ayah Arju di luar dugaan. Dia bunuh diri di sungai dan ditemukan sudah tenggelam. Arju pun sangat terpukul dan berduka akan hal itu. Setelah kremasi, Chulbul pun mendatangi Arju dan mengeluarkan barang-barangnya. Ia juga berkata akan menikahinya. Tapi Arju hanya diam. Dan pada malam harinya di pesta pernikahan Makan dan Nirmala, Chulbul tiba-tiba datang bersama dengan Arju dan berpakaian pernikahan juga. Rupanya kata-katanya waktu itu memang benar ia lakukan jika dia akan menikah sebelum Makan dan Nirmala. Chulbul membawa pasukan dan mengamankan semua orang agar tidak protes. Dan terpaksa Chulbul dan Arju pun dinikahkan. Hal itu membuat besan dari Makan merasa malu karena niat akan menikahkan anaknya dengan Makan. Namun ini malah Chulbul semena-mena menikah juga. Di situ ayah Nirmala pun membatalkan pernikahan Makan dengan Nirmala. Setelah itu Arju bertanya kepada Chulbul kenapa Chulbul melakukan semua ini.
Lalu Culbul hanya menjawab ia melakukan ini ada alasan dan tujuannya, dan Arjo akan mengetahuinya setelah ia mengenalnya lebih jauh. Dan malam itu keduanya pun sudah tidur bersama. Arjo tampak bahagia atas pernikahan itu, dan mulai dari situlah keduanya semakin mesra. Mereka juga jalan-jalan ke kota, keliling tempat wisata, dan honeymoon di hotel. Keduanya sangat menikmati kebersamaan itu. Di sisi lain, Makan semakin emosian karena ia gagal menikah. Ia bahkan tega menghajar karyawan yang melakukan kesalahan sampai babak belur. Makan lalu dilaporkan ke polisi, dan Culbul sendirilah yang mencarinya. Begitu ketemu, Culbul langsung menghajar adiknya itu hingga babak belur. Kemudian Culbul dilaporkan ke atasannya. Di situ juga ada Cendi yang mendampingi Makan dan ayahnya. Kepala polisi berpesan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan Cendi tak boleh memanfaatkan perselisihan ini untuk kepentingan politiknya. Di situ Pandey berkata ia akan mencabut laporannya jika Culbul minta maaf kepada Makan. Culbul pun dengan santai langsung meminta maaf kepada Makan, dan perkara itu pun selesai begitu saja. Meski begitu, Cendi terlihat tidak puas. Kemudian Culbul mendatangi ML Adaya dan meminta agar Cendi dikeluarkan. Ia juga berkata kepada ML Adayal bahwa dengan mengeluarkan Cendi maka pemerintahannya akan lebih lama. Di situ terlihat Dayal memang tidak suka dengan Cendi karena Cendilah yang akan maju dalam pemilihan selanjutnya dan bukan dirinya. Kemudian Dayal mempersilahkan Culbul untuk membuat Cendi tertangkap. Cendi punya banyak pabrik Amer sehingga Culbul membuat para warga keracunan Amer dari pabrik Cendi. Malamnya ia bergegas akan menangkap Cendi. Namun setelah di sana, Culbul malah mengasihkan tas kosong dan menyuruh Cendi untuk mengisi tas itu dengan uang sampai penuh. Dan ia juga berkata jika tidak ingin ditangkap maka ia harus menurutinya. Cendi kemudian berencana untuk balas dendam kepada Culbul. Pertama, dia membakar pabrik dari Pandey dan membuat Pandey masuk rumah sakit. Ia juga memanfaatkan ketidakmampuan Makan dan menawarinya untuk melakukan sesuatu untuknya. Ia berjanji akan merawat ayahnya Makan. Kemudian Cendi menyuruh Makan untuk menghajar seorang pria yang pernah ribut dengannya. Makan lalu menghampiri orang itu dan memukulnya sampai pingsan. Dan terlihat kini Makan jadi antek-anteknya Cendi. Makan lalu diberi tugas mengantar mangga untuk ML Adayal. Di situ ada Suman yang berkata bahwa dia tahu kalau Makan ini adalah adiknya Culbul. Meski diingatkan namun Makan tak mau mengakui saudaranya Culbul. Dan tepat saat Makan akan pergi tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan banyak orang termasuk ML Adayal. Untungnya kakak Arju masih selamat meskipun mengalami luka berat. Culbul pun sadar bahwa Makan telah dimanfaatkan oleh Cendi. Makan kemudian protes kepada Cendi. Ia merasa bersalah telah membawa mangga tersebut dan membunuh banyak orang karena dia tidak tahu kalau yang ada di dalam mangga itu adalah bom. Cendi lagi-lagi memprovokasi Makan. Ia berkata bahwa Culbul pasti akan mengejarnya, dan sebelum itu terjadi lebih baik Makan yang membunuh Culbul duluan. Makan kemudian mendatangi Culbul, namun bukan untuk membunuh tapi mengakui semua kesalahannya. Makan juga mengaku dia disuruh membunuh kakaknya sendiri. Makan menceritakan semua masalah dan keluh kesahnya. Ia juga memohon agar Culbul mau menemui ayahnya lagi. Culbul pun pergi ke rumah sakit dan menemui Pandey. Ia lalu minta maaf dengan sangat. Ia sadar bahwa kerasnya Pandey selama ini adalah demi kebaikannya, dan ia sadar bahwa ayah tirinya itu sangat mencintai ibu dan keluarganya. Dan mulai hari ini Culbul akan memanggil Pandey dengan sebutan ayah. Hal itu membuat Pandey menangis dan merasa senang. Akhirnya setelah bertahun-tahun anak tirinya itu mau menerimanya. Di sisi lain, Makan datang ke tempat Cendi dan memberikan pistolnya. Cendi melihat Makan tampak sedih. Ia lalu memperkeruh keadaan dengan berkata bahwa kematian ibunya adalah ulah Cendi. Di saat itu Cendi datang mau mengambil uangnya dari brangasnya Culbul. Ibunya Culbul kaget dan asmanya kumat. Cendi yang melihat uangnya tidak ada malah sengaja membuat ibunya Culbul tidak mendapatkan inhalernya. Cendi juga berkata Makan sengaja dimanfaatkan olehnya dan akan dibunuh juga kalau misinya telah selesai. Namun sayang, kesenangan Cendi berhenti sampai di situ. Ia mendapat kabar kalau Culbul belum mati dan sedang menuju ke sana dengan banyak pasukan. Dan benar saja, tak lama kemudian Culbul datang bersama pasukannya langsung menyerang markasnya Cendi. Dan pergelutan para polisi pun terjadi cukup sengit. Culbul sempat membebaskan Makan dan kembali memburu Cendi, dan perkelahian Culbul dengan Cendi pun terjadi.
Di situ Culbul sempat kewalahan, namun seketika amarahnya memuncak ketika tahu bahwa pembunuh ibunya adalah Cendi. Cendi pun dihajar tanpa ampun hingga tak berdaya. Maka lalu menyalakan sebuah traktor yang ada di sana. Culbul lalu membuat Cendi menelan asap knalpot traktor itu sebanyak-banyaknya hingga tewas. Dan kakak beradik itu pun akhirnya selesai membalas kematian ibunya. Lalu beberapa hari kemudian Culbul membuat makan menikah dengan Nurmala. Sekarang keluarganya sudah pulih kembali dan hubungannya dengan ayah tirinya menjadi sangat baik. Culbul pun semakin bahagia setelah tahu Arju hamil. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film Dangbang. Dan nantikan film Dangbang yang selanjutnya. Bye-bye.